Baik Ustazah, kita lanjut saja. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum juga Rasa FM. Mau tanya berkaitan dengan zikir nih. Saya ingin menanyakan kapan sih waktu yang terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, kemudian surat Al-Muluk, kemudian surat An-Naba, dan juga baca Rotibul Haddad. Ini yang paling afdol, yang paling baik waktunya kapan? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Ustazah, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ya. Ya, betul. Pertanyaan yang pertama tadi, kapan waktu terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, Al-Muluk, An-Naba, dan Ratib Al-Haddad? Memang di dalam Al-Quran itu sendiri ada beberapa surat yang disebut dengan surat afdoliyah dibandingkan dengan surat-surat yang lain, atau ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat afdoliyah dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, yang artinya ayat-ayat atau surat-surat tersebut itu memang baik untuk dijadikan sebagai zikir harian-harian kita. Di antaranya surat-surat yang baik untuk dijadikan sebagai zikir kita sehari-hari yaitu surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Muluk. Ya, kalau An-Naba itu sendiri tidak masuk dalam surat-surat yang memang biasa dijadikan sebagai bacaan harian-harian kita. Nah, untuk surat ketiga surat yang tadi saya sebutkan sebagai surat afdoliyah di dalam Al-Quran untuk harian zikir-zikir kita ya, Yasin, Al-Waqiah dengan Al-Muluk, itu tidak ada ketetapan waktu secara harus bacanya jam sekian atau jam sekian. Hanya saja para ulama mentertibkan zikiran-zikiran tersebut untuk kita baca berdasarkan, ada yang berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad alaihissalam, ada juga yang berdasarkan dengan keilmuan mereka yang kemudian menetapkan waktu-waktu itu. Untuk surat Yasin sebaiknya dibaca pada pagi hari, awal pagi, habis subuh gitu, atau juga awal malam. Jadi ba'da maghrib. Nah, itu waktu terbaik untuk membaca surat Yasin. Selebihnya seperti yang tadi saya sampaikan, waktu kapan pun sebenarnya bagus saja untuk baca surat-surat tersebut. Cuman di waktu yang tadi, dua waktu yang tadi saya sudah sebutkan, itu yang paling afdolnya. Kemudian surat Al-Waqiah itu adalah surat yang mendatangkan rizki. Sementara waktu yang terbaik untuk juga jalbur rizik, mendatangkan rizki, itu para ulama mengatakan adalah pagi hari di waktu duha. Karenanya memang sholat duha itu sendiri juga disebut sebagai sholatul rizik, kan gitu ya, sholat rizki. Dan juga waktu ba'da asar. Imam Al-Haddad dalam kitab Ar-Risalah Al-Mu'awana atau Ad-Da'watut Tammah menyampaikan di salah satu dari kitab tersebut ya, itu beliau mengatakan bahwa waktu pagi itu waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki zahir. Makanya orang bekerja memang bagusnya kan pagi hari gitu. Sementara waktu sore ba'da asar adalah waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki batin. Rizki batin, qanaah, ilmu. Karena memang waktu ngaji sore hari seperti ini nih waktu yang baik nih. Karena di waktu-waktu yang seperti ini Allah banyak menurunkan rizkinya. Karenanya surat Al-Waqiah baik juga dibaca di dua waktu tersebut, yaitu di waktu duha atau waktu ba'da asar. Sementara surat Al-Muluk, itu memang ada keterangan hadisnya, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da ma yaqra surat Tabarak. Nabi Muhammad alaihissalam tidak pernah tertidur malam kecuali sesudah beliau membaca surat Tabarakal Muluk. Karenanya para ulama mengatakan bahwa waktu terbaik untuk membaca surat Tabarakal Muluk adalah waktu malam hari sebelum tidur. Ya, dan itu dimulai dari ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh, walhasil jangan berani tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk. Jangan berani tidur sebelum baca ya. Sebelum jadi harus baca dulu baru tidur. Karena memang surat Tabarakal Muluk ini adalah, kata Nabi Muhammad, 30 ayah yal munjiyah ya syafiyah min adzabil qabr. 30 ayat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Masya Allah ya. Seperti itu. Iya, jadi kita bisa buat sih program harian ya Ustazah ya, misalnya ya, bacaan harian kita misalkan pagi ketika bangun ba'da subuh Yasin, kemudian beraktivitas sempat Waqiah misalnya ya, ketika waktu duha, zuhur beraktivitas lagi, ba'da asar ya kalau punya waktu Waqiah lagi misalnya, atau baca Quran yang lainnya, ba'da maghrib atau isya
tadi ya. Surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk ya. Jadi kita niatkan sebelum tidur jangan sampai, atau kita niatkan sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk atau surat Tabarok 30 ayat tadi. Betul, ya. Baik. Sementara Ratibul Haddad, nah itu dari beliaunya sendiri, dari Imam Al-Haddad. Nah, kami biasa membacanya atau di sana ya. Imam Al-Haddad itu kan dari Hadramaut, dari Tarim Hadramaut Yaman. Beliau membaca Ratibul Haddad biasanya adalah ba'da maghrib atau qubailal maghrib, sesaat menjelang maghrib. Ya. Nah, itu jadi di dua maghrib. waktu itu. Jadi sebelum maghrib atau ba'da maghrib ke isya ya. Iya. Jadi apalagi waktu-waktu seperti sekarang ini banyak banget waktu yang kosong. Betul. Bisa kita isi dengan zikir dan juga mungkin benteng kita Ustazah ya. Iya, insya Allah. Masya Allah. Menjaga kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah, pertanyaan kedua nih, saya mau agak cepat karena Masya Allah, Alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk supaya semuanya bisa bisa mendapatkan banyak manfaat dari program kita. Ustazah, dari Kak Eva ini mau bertanya posisi sholat. Ini mengenai masalah posisi sholat berjamaah. Jadi ada saya, kemudian ada anak laki-laki yang usianya 6 tahun, kemudian ada juga anak perempuan yang usianya 12 tahun. Sementara nih si ibu ini jadi imam. Sebaiknya posisinya tuh seperti apa? Oh ya. Sebenarnya kan ada anak laki-laki itu kan posisinya anak laki-laki itu kalau dianggap itu kan dia di samping kanan imam. Tapi kalau dianggap sebenarnya kan ibu itu atau perempuan nggak boleh jadi imam. Betul. Gitu ya. Nah karena ini anggaplah bahwa si anak laki-laki di usia 6 tahun ini anggaplah belum dianggap sebagai makmum atau sebagai jamaah sholat, tapi kan dia belajar sholat. Nah karenanya kemudian ibu posisinya di samping anak-anaknya. Jadi anak yang perempuan di samping kanan, anak yang laki-laki di samping kiri. Sebab di samping kanan itu harus yang memang dianggap jamaahnya, dianggap sholatnya. Nah karena si anak laki-laki ini usianya masih baru 6 tahun, jadi dia yang tidak dianggap ini ditaruh samping kirinya si ibunya. Oh iya betul. Jadi kita mendahulukan perempuan yang memang usianya lebih tua atau lebih dianggap ya, mungkin dia sudah balik pastinya di umur segitu ya. Baik, jadi posisinya imam dan kemudian dahulukan posisi sebelah kanan. Gitu ya. Dahulukan posisi sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru sebelah kanan lagi, baru sebelah kiri lagi. Oh iya, baik. Kemudian Ustazah, pertanyaan yang ketiga. Ini datang dari seorang wanita. Ini nggak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya gimana hukumnya orang yang dipaksa menikah, kemudian dipaksa pula bercerai. Kemudian pihak lelakinya, ini mungkin pihak suami ya, pihak lelakinya pun menandatangani perceraian itu di atas segel. Tapi setelah itu keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri, karena mereka berpikir perceraiannya ini bukan dari hati tapi dipaksa, dikarenakan si lelakinya sudah beristri dan perceraian itu atas desakan anak-anak dari pihak laki. Ini gimana hukumnya Ustazah? Jadi ada perempuan, ada wanita istri, kemudian artinya perceraiannya dalam keadaan terpaksa gitu ya. Itu sah nggak tuh jatuh sebenarnya begini ya Ustazah ya. Jadi sesuatu itu dalam hukum Islam dianggap terpaksa apabila memenuhi syarat-syaratnya pemaksaan. Yang pertama, syaratnya pemaksaan itu yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Nah ini kan yang dipaksanya ini katanya anak-anaknya si lelaki itu. Ya, itu yang memaksa ya. Yang memaksa. Yang memaksa. Yang begitu memaksa kan? Si anaknya. Yang memaksa si anak. Nah ini kan artinya dari syarat pemaksaan pertama aja udah nggak sah ya, nggak sah sebagai pemaksaan. Jadi pemaksaan itu harus terjadi, dianggap sebagai sebuah pemaksaan itu apabila yang memaksa itu lebih kuat secara posisi, secara kekuatan gitu ya, dibandingkan dengan yang dipaksa. Nah ini kalau misalnya ada anak dipaksa sama orang tuanya, itu masih lebih masuk di akal untuk dia berada dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau orang tua dipaksa sama anak, nah ini nggak seharusnya orang tua berada dalam posisi yang terkalahkan. Berarti anak ini posisinya lemah ketika memaksa orang tua untuk melakukan suatu hal, mungkin gitu. Jadi nggak sah adanya unsur pemaksaan di situ gitu kan. Si bapak tinggal bilang aja ya saya mau begitu, emang kenapa gitu kan. Betul. Sehingga adanya perceraian itu karena pemaksaannya dianggap tidak sah, perceraiannya tetap jatuh, gitu kan. Jadi begini, orang bercerai misalnya, sama halnya dengan mengatakan kekafiran, ya, menyatakan kekafiran dengan lisan, itu kan
baru bisa terjadi. Misalnya baru dianggap oh ini karena pemaksaan jadi nggak dianggap. Perceraiannya nggak dianggap. Itu apabila yang memaksa posisinya lebih atas daripada yang dipaksa. Misalnya jadi yang dipaksa nggak bisa pemerintah ngapa-ngapain gitu ya. dengan rakyatnya, misalnya begitu kan, atau orang tua terhadap anaknya, gitu ya. Nah itu baru bisa dianggap sebagai ada unsur pemaksaan di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang dipaksa itu perkara yang memang akan membuat mereka nggak tahan. Maksudnya sesuatu hal yang besar. Misalnya, kalau kamu sampai tidak menceraikan istri kamu, kamu akan saya bunuh. Nah itu baru bisa dianggap gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kamu nggak menceraikan istri kamu, kami sebagai anak-anak nggak mau lagi memberikan nafkah kepadamu, Pak. Apalagi ini kan mama bapaknya kan, nah itu nggak dianggap gitu, karena kan memang seharusnya bapak tersebut tidak bergantung sama anak-anaknya. Apalagi cuma urusan ini kan, misalnya kalau bapak nggak mau, kalau bapak tidak menceraikan istri bapak, kami sebagai anak-anak tidak akan mau lagi bapak temuin. Ya itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat si bapak merasa terpaksa. Itu yang keduanya gitu kan, syarat yang keduanya. Dan yang ketiga, syaratnya itu adalah kemampuan sang pemaksa untuk melaksanakan apa yang dipaksakan. Kalau misalnya ada anak gitu kan bilang, bapak kalau nggak menceraikan istri bapak, anaknya nih bilang, anak dari istri yang lain, bapak nggak mau menceraikan istri bapak, bapak akan saya bunuh. Nah tapi kan kita tahu juga si anak nggak mungkin bisa melakukan apa yang dipaksakan tadi itu. Nah itu juga tetap kalau dia menceraikan jatuh. Apalagi si bapak ini kemudian teken ya di atas materai, segel bahwa dia menceraikan. Itu artinya tidak ada unsur keterpaksaan di sana yang bisa dianggap. Sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa saya menceraikan kamu atas unsur keterpaksaan. Sehingga nggak jatuh tuh cerainya, tetap jatuh cerainya. Karena tidak memenuhi unsur paksaan tadi ini. Sehingga ketika kemudian mereka berhubungan intim, ya jatuhnya sebagai zina. Karena sudah bercerai tapi mereka berhubungan intim gitu. Dan perzinaan membutuhkan taubat dan seterusnya, kecuali jika sebelum berzina tersebut itu mereka ada kalimat rujuk ya yang menyatakan bahwa si suami mengembalikan istrinya. Jadi yang dianggap ini adalah bahwa karena desakan, ya udah deh formalitas aja. Padahal sebenarnya ketika suami menandatangani materai misalnya, itu sudah pengakuan ya, secara tidak langsung bahwa pengakuan sudah bahwa dia sudah menceraikan istrinya. Dan ini hati-hati nih, jangan sampai kita gampang untuk mainin perkara-perkara cerai ya. Ini dan juga masalah memaksa ini juga jangan bisa dianggap enteng juga, dilihat juga hanya ketika dia memenuhi persyaratan pemaksaan ya baru dianggap sebagai unsur pemaksaan di sana. Baik, mudah-mudahan nih yang bertanya ini menyimak hari ini baik di radio maupun di live streaming, jadi bisa betul-betul sangat berhati-hati, dan juga mudah-mudahan sahabat dan pendengar yang mengikuti program ini juga bisa mengambil banyak ilmu dan pelajaran bahwa sangat berhati-hati berkaitan dengan nih hubungan suami istri, apalagi ketika suami sudah bermain dengan kalimat talak atau cerai tadi ya. Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah Halimah Ledrus yang ngangenin. Memang kita semua kangen sama Ustazah Halimah nih ya. Alhamdulillah. Ustazah, saya mau tanya tentang menjamak sholat. Ini lagi berkaitan dengan menjamak sholat. Ketika dalam perjalanan, apakah diperbolehkan jarak misalnya Jakarta Bogor? Jakarta Bogor itu paling 50 kilo, 40 kilo, sampai kalau jauh 60 kilo ya. Jaraknya itu marhalatain. Marhalatain itu 2 marhalah atau 16 farsakh, dan itu adalah seukuran 2 kali pemberhentiannya unta di zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam. Marhalatain, 2 kali pemberhentian. Dan itu kalau dihitung secara jarak kilometer pada zaman tersebut dibandingkan dengan sekarang, para ulama banyak menghitungnya dengan 82 kilometer. 82 kilometer. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh dari rumah, terhitung dari keluar rumah ya. Terhitung dari keluar rumah, bukan dari keluar kota. Jadi bukan dari kalau di Jakarta berarti bukan dari Pondok Gede gitu ya, tapi dari rumah. Dari rumah kita keluar. Dari rumah kita keluar. Nah, itu kalau sudah mencapai jaraknya 82 km baru dia diperbolehkan untuk menjamak sholat hanya ketika sudah keluar dari kota.
Jadi kalau masih di dalam rumah atau masih di dalam kota Jakarta masih belum boleh mengerjakan jamaknya tersebut. Tapi kalau udah keluar asal baru Pondok Gede aja udah boleh. Karena Pondok Gede kan masuknya Bekasi tuh. Iya. Nah itu baru Pondok Gede aja udah boleh mengerjakan jamaknya dengan syarat perjalanan yang akan ditempuh mencapai 82 km atau lebih. Iya. Kalau Jakarta Bogor saya kira belum sampai ya. Iya, belum, Mungkin ya. Jakarta Cikampek, Jakarta Bandung paling udah dekat lebih mungkin ya. Puncak Pas ke sana lagi mungkin ya. Puncak Iya. Pas atau Bandung bahkan lebih jauh lagi ya. Sekarang kan gampang nih bisa lihat dari Google Map Iya, ya, iya, itu betul. berapa jarak yang diperlukan Iya, gitu betul. untuk sampai ke sana. Jadi banyak ada orang yang menyangka pokoknya keluar kota bisa jamak. Nah Oh, ini, enggak. jadi nggak semua keluar kota bisa jamak. Enggak, Jadi harus ada batasan safaran tawilan itu tadi Iya, ya persyaratannya ya. Jadi- Dan mubahan juga Iya. perjalanannya yang memang diperbolehkan. Iya. Kalau misalnya mau sesuatu hal yang nggak boleh, Iya. misalnya anak muda nih jalan-jalan mau pacaran, ya itu nggak boleh itu ya. Iya, iya. Apalagi kalau misalkan pergi ke daerah yang memang lebih dari 83 tahun tapi tujuannya 82 kilo. 82 Iya. kilo. Tujuannya misalnya mau ada suatu maksiat misalnya, itu Iya. juga nggak boleh juga Nggak berarti boleh Ustazah ya. juga, iya. Ah, ya baik. Nih hati-hati juga nih yang suka bepergian. Lihat jarak tempuh kalau Lihat mau jarak dijamak, tempuh, jangan betul. sampai asal Jangan asal aja, Jangan asal asal. keluar kota Iya, gitu kan. betul. Apalagi belum keluar kota ya, Iya. masih baru ke Tanah Abang aja udah Iya, dijamak, kadang-kadang itu yang suka bahaya. lupa begitu ya. Mudah-mudahan enggak lah. Sekarang lebih baik itu semuanya Iya, ya. insyaallah. Sebab Masya Nabi Allah. Muhammad bilang menjamak bil ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka menjamak-jamak salat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sudah mendatangi salah satu dari pintu-pintu dosa besar. Dan Allah bilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang salat, mereka salat akan tetapi mereka menyia-nyiakan salatnya. Ya, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan alladzina yuqaddimuna shalah ila ghairi waqtiha au yuakhirunaha ila ghairi waqtiha. Orang yang suka memajukan sholat min ghairi waqtiha sebelum datang waktunya atau mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Itu adalah orang yang tergolong sahun yang dimaksud Iya. oleh Allah dalam Al-Qur'an. Baik, apalagi sekarang sudah ada aplikasi, jadi kita bisa cek Iya, jarak bisa tempuh cek jarak ke tujuan, tempuhnya. berapa kilonya, Betul. kemudian alhamdulillah jadi bisa memudahkan kita ya. Iya. Jamak apa enggak nih gitu ya. Baik. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya juga nggak menyebutkan nama nih. Assalamualaikum Ustazah, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi keberkahan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah jika seorang wanita menikah dengan laki-laki, setelah menikah pisah rumah? Terjadi seperti itu karena wanitanya ini masih kuliah dan belum mau berhubungan badan, tapi keduanya udah saling suka. Sementara si laki-lakinya juga belum punya rumah. Boleh nggak tuh di dalam agama? Dan mohon arahannya Ustazah, sebaiknya menikah sekarang atau setelah kuliah saja baru menikah? Oh, mungkin ini baru berencana nih Ustazah. Baru berencana akan menikah akan ya, menikah. tapi nanti kalaupun menikah juga nggak akan tinggal bersama iya. dan nggak mau berhubungan intim Iya, dulu gitu iya, ya. itu gimana nih Ustazah? Sebaiknya bagaimana? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja sih. Saran saya memang menikah aja dulu daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Begitu kan, daripada terjadi fitnah ya. Udah sama-sama dekat, keluarga udah sama-sama setuju, cuman sekolahnya belum selesai misalnya begitu. Ya udah kalau gitu nikah aja dulu. Akad nikah dihadiri keluarga besar misalnya begitu kan. Tinggalnya masing-masing nggak jadi masalah. Iya. Tinggalnya masing-masing nggak jadi masalah. Dan kalau masalah untuk urusan berhubungan intim nggak langsung saat itu atau nggak tunggu beberapa waktu, Iya. beberapa bulan, beberapa tahun bahkan mungkin, ya itu kesepakatan aja sih Iya. antara kedua belah pihak ya. Iya. Sebab ketika sudah menikah, nah itu kan maka istri tersebut itu kan berada dalam haknya suami. Iya. Nah urusan yang seperti ini tergantung dari pihak suaminya, apakah dia mau menunggu atau enggak. Iya. Dan kalaupun misalnya suami udah bilang oke, nggak apa-apa, kita menikah tinggal masing-masing dan kita nggak berhubungan intim dulu selama 1 tahun Iya. sampai kamu lulus kuliah misalnya gitu, atau sampai saya punya dapat rumah. Tapi ternyata di tengah-tengah tahun, ya itu tadi ya, ada terjadi hal yang diinginkan sampai kemudian
sang suami tersebut meminta misalnya kepada istrinya, maka istri tersebut harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Iya. Baik, Ya. itu tinggal perjanjian kedua belah pihak ya. Kesepakatan Kesepakatan. dan ya dibuat persetujuan aja lah antara keduanya gitu. Yang kayak gimana enaknya. Ya, tentunya kalau dikasih pilihan dan memang keduanya sudah tidak ada halangan untuk menikah, silakan menikah meskipun Iya. setelah itu berpisah ya. Nah, selanjutnya tinggal diatur polanya. Ini masing-masing selera berarti masing-masing Iya, kesepakatan ya. silahkan aja. Silahkan ya. diatur. Biasanya setelah menikah ada program yang berbeda. Nah, gitu. Kawin dulu aja deh. Ya udah gitu. betul. Jadi Ntar kedepannya silahkan bicarakan. Iya, pasti yang dengerin Silakan. program ini juga banyak jombloawati. Iya, Mudah-mudahan betul. mendapatkan jombloan yang soleh juga ya, Amin. Ustazah, ya. Jadi artinya berikan jalan mudah nih, gimana caranya supaya kuliahnya beres, rezekinya datang nih, mudah-mudahan semuanya Allah limpahkan banyak kemudahan, amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini banyak yang tidak menyebutkan nama nih yang lewat WhatsApp di 0817195955. Ustazah, kesayangan yang disayangi oleh Allah dan kekasihnya, Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan perasaan iri kepada kakak-kakak yang lain karena merasa mereka tidak lebih banyak dosa kepada orang tuanya ketimbang saya nih Ustazah sama suami yang selama ini ngurusin orang tua yang sudah lanjut. Kemudian yang kadang kami ini sampai kurang adab atau akhlak karena harus banyak sekali sabar dalam segala hal. Syukran Ustazah dan semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah. Ya, jadi ini ada adek ngurusin orang tuanya, Ya, betul. ya, dia sama suaminya, gitu kan, dikasih sama Allah bisa ngurusin orang tua. Iya. Dia iri sama kakak-kakaknya yang nggak ngurusin orang tuanya. Iya. Nah, ini luar biasa banget Iya. ya. Kamu terbalik-balik ngelihatnya Iya, ini ya. iya. Bahwa bisa ngurusin orang tua itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah karunia yang banyak diidam-idamkan oleh anak-anak yang sudah tidak lagi memiliki orang Iya, tua. betul. Ya. Termasuk Jadi saya Ustazah nih. Nada ini Iya, kan betul. Udah nggak punya keduanya ya. sudah nggak ada keduanya, dan tentu aja kalau bisa lihat orang bisa ngurusin orang tua itu Iya. iri yang Iya, luar biasa ya betul, Ustazah ya. betul. Salah satu hal yang saya syukuri dari berkah corona kemarin Iya. itu juga karena Alhamdulillah dari sisi saya ya, bahwa pada waktu terjadi corona di bulan awal-awal Ramadan kemarin itu umi saya sakit dan alhamdulillah berkahnya corona saya jadi bisa punya kesempatan untuk bisa merawat ibu saya, dan itu adalah sebuah karunia yang indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan saya gitu. Jadi kamu lihatnya harus dengan pandangan yang lain, Dek. Alhamdulillah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merawat ibu kamu di saat-saat hidupnya, dan tentu saja kalau lihat kamunya sudah menikah dan punya banyak kakak-kakak, Ya. artinya ini kan orang tuanya sudah tua ya. Iya. Yang Nabi Muhammad mengatakan bahwa man adrak abawai au ahaduhuma fi kibarihima, siapa yang mendapati orang tuanya di masa tuanya atau salah satunya, dan keduanya atau salah satunya tersebut tidak menjadikan dia masuk neraka, maka dia akan terhalang dari rahmatnya Allah. Artinya sangat mudah sekali bagimu untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah gitu. Dia bilangnya karena banyak dosa. Iya. Ya, kamu mestinya bisa ngelihat sebaliknya. Iya. Kamu lebih punya banyak pahala Betul. dibandingkan dengan kakak-kakak kamu gitu. Betul. Jadi si yang bertanya ini merasa bahwa ketika ngurusin orang tua yang sudah lanjut, banyak sikap atau ucapan atau mungkin perbuatan yang kadang mungkin membuat orang tuanya tersakiti gitu loh dengan sikapnya. Jadi sering berinteraksi dengan orang tua yang ngurusin, diuji kesabaran. Iya. Dan merasa bahwa aduh kayaknya enak jadi dia nggak ngurusin, dia nggak harus mengalami Nggak atau ngadepin. ngadepin nih yang seperti ini. Iya. Padahal ternyata kesabaran itu emas ya. Iya, Kesabaran betul. Ya, seorang tua dan ya. menurut saya ya, setiap kali kamu datang misalnya rasa tidak sabar mengurusi orang tua kamu mesti ingat bahwa orang tua kamu dulu begitu sabarnya ngurusin Betul.
kamu di masa kecil, gitu kan. Orang tua kamu sampai kejar-kejar kamu loh, mau ngasih makan, gitu kan. Dan di masa-masa sekarang bagaimana cara kamu untuk membalas kebaikan orang tua kamu, gitu. Betul. Jadi dua hal nih yang kita dapat dari Ustazah Halimah sore hari ini, bahwa beruntung ketika ada seseorang yang bisa banyak waktu dengan orang tua dan melayani, punya kesempatan itu adalah itu karunia besar dari Allah, seperti pintu surga yang dibuka di hadapanmu. Betul. Sangat mudah sekali untuk kamu masuki, gitu ya. Setiap kali kamu merasa nggak sabar ngadepin orang tua dan lain sebagainya, gitu ya, kamu inget-inget aja bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang di masa-masa kecil kamu. Itu satu. Kemudian yang kedua, diinget-inget betapa sangat besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagimu, gitu. Kamu disuruh ibadah besar-besar, kan susah juga mau suruh tahajud tiap malam, belum tentu bangun juga tiap malam, belum tentu bangun. Suruh puasa lapar, gitu kan ya. Nah, itu ada orang tua sebagai saranamu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan peluang tersebut, peluang emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kamu. Karena berapa banyak orang di luar sana yang orang tuanya udah nggak ada, udah bingung lagi nih mau bagaimana cara bentuk baktinya. Ini udah udah ada kesempatan, ada udah kesempatannya dipakai. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tinggal kamu kerjakan dengan yang sebaik-baiknya. Kalau kamu lagi dalam keadaan benar-benar sulit untuk bisa mengendalikan hati dengan kesabaran, minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, mampukan saya untuk berbakti kepada orang tua saya, ya Allah, mampukan saya agar bisa masuk surgamu lewat jalan saya bakti kepada orang tua, lewat jalan ngurusi orang tua. Itu karunianya yang sangat besar sekali. Dan dijanjikan, Nabi Muhammad menjanjikan, kata Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu dengan orang tua, nanti kamu akan mendapati anak-anak kamu berbakti padamu. Mudah-mudahan dibayar tunai. Betul, di dunia sebelum akhirat. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan semua kita yang masih punya orang tua, ayo deh kejar gimana cari dapat ridhonya orang tua. Mudah-mudahan Allah juga banyak kasih ridhonya buat kita. Dan yang sudah ngurusin orang tua, banyakin sabarnya, karena balik lagi ingat gimana sih dulu orang tua ngurusin kita. Itu menjadi obat buat kesabaran kita ya. Ustazah, selanjutnya nih, pertanyaannya berkaitan dengan masalah apa ya, coba saya bacakan dulu. Ustazah, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bertanya kepada Ustazah, bagaimana cara untuk memerangi dan menjauhi hawa nafsu, terutama dalam hasrat seksual yang memang belum menikah. Apakah ada amalannya? Ini pernah ditanyakan seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda ya. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin menikah tapi saya belum punya uang untuk bisa membayarkan mahar dan untuk menghidupi orang lain. Maksudnya kehidupan saya sendiri juga susah. Jadi bagaimana ini cara saya untuk menahan hawa nafsu gitu. Nabi Muhammad nyuruh dia pertama memang mau nikah ya, tapi karena dia bilang nggak bisa memberikan nafkah kepada anak perempuan, Nabi nggak kemudian bilang yaudah nggak apa-apa nikah aja dulu, urusan rezeki belakangan. Gitu. Nabi adalah muallimul kubro ya, seorang pengajar yang paling agung, paling besar, sehingga beliau tahu yang terbaik bagi umatnya, dan jawaban bagi satu orang adalah jawaban bagi keseluruhan umat. Nabi kemudian mengatakan, maka berpuasalah kamu. Berpuasalah. Nah, puasa yang dimaksud di sini ini bukan asal puasa. Artinya bahwa bukan sehari puasa kemudian langsung hawa nafsu terhadap urusan dorongan seksual ini langsung habis ya. Betul. Akan tetapi diperlukan keistiqomahan dalam puasa tersebut. Cobain untuk puasa Senin Kamis. Kalau ternyata udah puasa Senin Kamis pun juga masih tetap juga nih hawa nafsu bergejolak, nah silahkan puasa Nabi Daud. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu memang sangat mujarab untuk bisa ini ya, menahan hawa nafsu dorongan seksual. Kemudian selain daripada itu juga amalan yang saya minta untuk kamu mengerjakannya nih bagi para jomblo hati ya. Iya, yang belum dikaruniai pernikahan ya, adalah untuk menjaga pandangan dan pendengaran dari apa yang bisa membawa kepada dorongan seksual. Artinya
jangan kebanyakan nonton-nonton film atau apa Iya. yang membuatmu jadi memiliki dorongan sehingga pikiran akhirnya ke arah sana terus. Iya, betul. Gitu. Coba berkegiatan selain daripada puasa tadi itu kan, coba berkegiatan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat Iya. sehingga pikiranmu tidak terus-terusan ke arah-arah sana gitu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dari menuntut ilmu, ada banyak banget yang perlu kamu pelajari dari ilmu-ilmu agama, belajar tafsir Quran, belajar makna-makna sholat, belajar makna-makna dari ayat-ayat yang selama ini kamu baca dalam sholat-sholat kamu gitu. Itu bisa untuk membuatmu menjadi lebih tahan terhadap godaan-godaan tersebut. Ya, Ya. jadi puasa dan aktivitas yang positif ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh gitu ya. Iya, Selain puasa. sama olahraga, Ustazah. olahraga, Ya, saya pernah dengar itu bahwa di saat orang berkeringat olahraga itu ada hormon apa gitu yang biasa dikeluarkan orang juga ketika menjalankan urusan-urusan seksual ya. Iya. Oke, jadi Nah, jadi- selain puasa, olahraga, berpikir positif, Iya, mungkin untuk Jomblowati datang kajian. jaga mata, jaga telinga mata, juga. jaga telinga, sama datang kajian kali Ustazah Ya, ya. datang kajian. Masya Ini kan Allah. lagi pandemi nih ya. Iya, betul ya. Kajiannya kita tunggu sampai keadaan menjadi lebih kondusif insya Allah. Amin. Baik Ustazah, saya mau membacakan dua pertanyaan dari Instagram Ustazah. Yang Iya. ini banyak like-nya dan juga kalau banyak like biasanya banyak dibutuhkan oleh pendengar ya. Ini dari pertanyaannya dari Zirwah Khairia. Mau bertanya Ustazah, bagaimana agar hati bersih dari sifat iri, dengki dan penyakit hati lainnya? Iya, ini memang perkara yang perjuangannya seumur hidup ya, menjaga hati ini perkara yang kata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan aflah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Nah, jaga hati ini sesuatu hal yang harus dipelajari seumur hidup begitu kan ya. Tapi yang pasti mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajarlah untuk bisa melihat apapun sebagai penggeraknya itu Allah gitu, sumbernya dari Allah. Yeah. Jadi kan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki itu kan karena melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, Yeah. kesenangan yang kita pikir lebih daripada kita. Yeah. Selagi kamu melihatnya sebagai dia punya ini, dia punya itu, Yeah. dia cantik, dia Betul. kaya, dia disayang suami, dia hidupnya lebih beruntung dan lain sebagainya, maka selagi kamu masih melihatnya dia dengan D kecil ya, Iya. makhluk gitu Iya. maksudnya, dia punya ini punya itu, ya akan terus datang perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kalau ngelihatnya sebagai dia dengan huruf besar, Iya. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi, maka kita akan bisa tahu bahwa manusia semuanya nggak ada yang memiliki apapun kecuali ketika dia diberi. Iya. Nah, kalau kamu urusannya terhadap urusan diberi, maka minta aja sama yang beri, Iya, betul. agar kamu juga dikasih apa yang diberi sama oleh Allah kepada orang tersebut kan Iya. begitu. Itu dengan cara itu semakin kuat tauhidmu, semakin kuat keimananmu kepada Allah, maka akan semakin berkurang pula lah penyakit-penyakit hati kita ini. Iya. Jadi ini memang pastinya banyak pendengar yang biasanya suka bersentuhan nih dengan masalah ada irinya, ada dengkinya, kemudian ada mungkin masih memiliki dendam misalnya, atau ngelihat yang lain kok dia punya ini sementara saya enggak gitu ya. Iya. Mungkin karena itu ya berarti Ustazah ya. Melihatnya jangan D kecil tapi D besar. Iya. Kalau memang iya. melihatnya kepada Allah Subhanahu wa Melihatnya taala. kepada Allah, Allah yang ngasih, Allah yang Iya. beri, Allah yang bagi, Allah yang begitu kan ya. Dan Iya. bahwa yang Allah kasih itu semuanya yang terbaik kok bagi Iya. kehidupan seseorang gitu Iya. kan. Dia nggak cantik tapi kok disayang suami. Ya mungkin Iya. ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu Iya. gitu kan. Betul. Yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberi itu kepada Iya. orang tersebut. Iya. gitu. Atau bahkan ketika kita berkaca dengan diri kita juga Iya. gitu ya. Kadang kita kalau ngeliat orang punya ini, ketutup apa yang kita punya. Betul, Nah, jadi betul. mungkin salah Betul. satunya tadi yang Ustazah bersyukur Halimah, ya, Jadi terhadap apa yang Allah kita Subhanahu wa punya. taala berikan kepada kita gitu Iya. kan. Jadi kalau udah sibuk dengan positif diri kita udah nggak ada lagi mikirin untuk Iya, orang lain ya. Iya, betul. Baik, masya Allah. Ini kadang cuma gimana Ustazah doanya atau amalan apa yang kira-kira bisa menjadi obat ya hilang irinya, hilang dengkinya, apa nih yang harus kita baca? Kalau yang selama ini saya
bisa rasakan mungkin salah satunya adalah sholawat ya. Sholawat. Sholawat. Sebab kalau kita itu banyak baca sholawatnya, nah itu nanti hati kita menjadi lebih bercahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Aktsiru minas sholati alayya, fa inna sholatakum alayya nurul lakum." Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku, karena sholawat kalian itu menjadi cahaya bagimu. Nah itu cahaya itu yang kita harapkan menerangi hati-hati kita gitu. Betul. Itu mungkin salah satu dari amalan yang bisa kita coba untuk bisa membaguskan hati kita juga adalah dengan kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan cahaya. Masya Allah, ini sempurna. Dengan sholawatnya. Betul, ini sempurna banget ya Ustazah menyampaikan bahwa pokoknya positif, melihatnya kepada Allah, jadi lebih lega hatinya, dan betul. obatnya diantaranya sholawat tadi ya. Sholawat, Ini sempurna banget nih, mudah-mudahan hidup kita jadi jauh dari penyakit-penyakit hati ya. Amin. Baik Ustazah, ini nggak terasa nih udah hampir 44 menit dari pukul 5, jadi hampir 45 menit kita ada kajian ini, dan insya Allah kita akan berakhir di 4.50. Jadi tapi saya mau membacakan satu pertanyaan lagi juga dari Instagram, yang dimana ini juga banyak like-nya di Instagram Ustazah Halimah, yaitu Ustazah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara para wanita-wanita soleha dalam mendidik anak-anaknya, dari Aisyah Al-Fajar ya. Iya, yang pasti sih ya, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, menanamkan kebaikan-kebaikan pada anak-anaknya, dan juga melakukan itu dengan penuh kasih sayang, dan menjadikan diri mereka sebagai panutannya bagi anak-anaknya gitu maksudnya. Karena memang yang namanya mendidik anak-anak itu kan nanam itu kan enggak sekali tanam langsung jadi gitu kan. Tunggu bertahun-tahun baru bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Nah, para perempuan-perempuan soleha yang saya banyak berjumpa dengan mereka, baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lain, ataupun di kota Tarim Hadramaut Yaman, mereka banyak sekali perempuan-perempuan soleha di sana. Saya rasakan mengajarkan kebaikan-kebaikan pada diri anak-anak. Salah satunya Ubaba Zahra ya, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Itu beliau mengatakan, kalau kamu pengen anak-anakmu solehah, maka kerjakan itu dalam dirimu dulu sebelum kamu bisa mengajarkan itu kepada anak-anakmu. Artinya kalau kamu kepengen anak-anakmu menjadi anak-anak yang sholatnya terjaga, belajarlah untuk kamu bisa jagain sholat dulu gitu. Nanti perasaan itu akan ada muncul dalam diri anak-anak kita. Kalau kitanya suka baca Quran, suka hobi, seneng gitu, akan dilihat anak-anak, dan itu akan melahirkan anak-anak yang insya Allah menjadi ahli-ahli Quran juga gitu. Kalau kerjanya ibunya sukanya depan TV, nonton sinetron, atau yang sekarang banyak nonton drama Korea ya, gitu ya. Mumpung di rumah aja gitu, biasa gitu ya. Bahkan sebaliknya orang ada beberapa mungkin di sana banyak mengintervensi atau banyak meminta kepada anak, mau ini, minta ini gitu ya. Tapi ternyata dirinya si ibu ini mungkin di luar sana yang akhirnya tidak imbang antara keinginan yang ingin disampaikan kepada anak, dia belum bisa gitu ya. Iya betul. Ya jangan suka ini ya. Jangan maksudnya tanamkan dulu itu dalam diri, kemudian kerjakan itu dulu dalam diri sendiri, nanti baru kemudian ngajakin anak-anak untuk melakukan hal yang sama gitu. Dan jangan pernah menyampaikan kepada anak-anak tentang aib-aib kita di masa lalu. Biasanya kalau ibu kayak begitu kan, ibu lagi zaman kamu begini gitu kan. Hal-hal yang juga bersifat maksiat gitu ya. Sehingga anak-anak akan balikin, mama ngelarang saya buat pacaran, padahal mama sendiri juga pacaran zaman dulu. Itu kan mama belum ngerti gitu. Itu karena ibu ini suka banyak cerita sama anak-anaknya hal-hal yang tidak baik gitu. Jangan pernah menceritakan keburukan-keburukanmu pada anak-anak. Sebagaimana juga anak-anak itu juga nggak usah kamu ceritain banyak-banyak kebaikanmu, contohin aja. Contohin. Jadi kalau kita ceritain yang lama, takutnya kerekam sama si anak, jadi senjata untuk si anak untuk copy paste misalnya hal semacam itu ya. Jadi kesimpulannya tadi pertanyaan dari Aisyah, dan juga mungkin kita semuanya nih ibu-ibu yang mendengar kajian ini berharap semua kita punya anak yang soleh dan soleha. Caranya didik dengan sabar ya dari awal. Jadi jadilah cahaya bagi anak-anaknya. Jadilah cahaya bagi anak-anaknya. Kalau kita sudah mencontoh dan kita sudah membentuk diri kita sesuai dengan yang Allah mau, yang seperti Ustazah Halimah sering sampaikan, mudah-mudahan anak kita pun juga akan terbentuk seperti yang kita mau dan yang Allah mau. Ini Masya Allah ya. Baik Ustazah, nggak terasa ini udah hampir 48 menit nih. Saya cuma dikasih waktu sampai dengan di menit yang ke-50. Duh, rasanya masih pengen banget bersilaturahim, kemudian banyak membahas tentang masalah ini. Tapi insya Allah kita akan hadir lagi Ustazah di setiap hari Rabu ya. Artinya selama pandemi
pandemi ini Iya. untuk mengobati rindu para pendengar. Seminggu sekali kita ya. Seminggu sekali. Jadi Tiap insya Allah hari kita Rabu jumpa kita lagi ketemu, di insya Allah. Rabu yang akan datang tanggal 8 dari bulan Juli, insya Allah pada pukul 5 sampai dengan menjelang maghrib. Dan Insya Allah. sahabat pendengar semuanya bisa kirim pertanyaan yaitu di 0817195955. Insya Allah jawaban nanti akan dijawab langsung oleh Ustazah Halimah Al-Idrus di Rabu yang akan datang. Dan program ini juga bisa didengarkan live streaming yaitu di Facebooknya Ustazah Halimah Al-Idrus, Instagram Halimah Al-Idrus, dan juga di Instagram saya Qnada belakangnya double A. Insya Allah lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Ustazah pengen dengar pesan buat kita di era pandemi semacam ini, apa yang harus kita lakukan, dan sekaligus menutup majelis kita ini. Terima kasih Ustazah untuk kesempatannya, silakan. Buat pendengar Ras FM dimanapun saja berada, buat yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun saja berada, bisa jadi kita sedang libur kajian pada hari-hari ini, bisa jadi kita sedang libur kegiatan-kegiatan pada hari-hari ini, tapi tetaplah ingat bahwa kita tidak pernah libur sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Raqib Atid tidak pernah libur untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita. Tetaplah baik, tetaplah ingat bahwa kita hidup di atas muka bumi ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah lihat siapa di antara kita yang dapat berbuat kebaikan. Pergunakan kesempatan yang ada dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semuanya, dan semoga kita bisa jumpa kembali. Amin. Tidak lewat udara, Amin. tapi lewat darat. Ya. Insya Allah dalam keadaan yang lebih baik sesudah pandemi ini berakhir. Dan kita juga doakan semoga wabah yang sekarang sedang melanda negeri kita Ya. dan bahkan dunia, Ya. semoga segera berakhir insya Allah, berganti dengan segala keberkahan dan kebaikan. Baik, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Ustazah waktunya dan juga Sama-sama, jawaban-jawabannya. Ustazah, sama-sama. Masya Allah, terima kasih untuk mendengar semuanya yang sudah mengikuti kajian baik di radio maupun di Instagram, di Facebook. Mudah-mudahan kita jumpa di Rabu yang akan datang, dan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Terima kasih, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.